Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut ke Cybercase 23 ya. Oke, coba kita lihat. Izin share screen dulu. Ini dia. Um, sorry. Cybercase 24 ya. Sorry. Kita masuk Cybercase 24. Judulnya adalah Malicious Operation File Index.php. PHP. Ya, oke. Kita langsung aja masuk ke case-nya gitu. Masih seperti di case 23 berarti ya. Di sini masih menggunakan tools dari salah satu EDR yaitu Cybereason. Gitu. Nah, di sini ada deteksi file namanya adalah index.php. Nah, index.php itu sering bukan sering ya. Index.php itu merupakan sebuah file dengan nama legitimate. Tapi dia juga seringkali disalahgunakan oleh hacker untuk membuat sebuah file yang seolah-olah itu adalah file legitimate. Dalam konteks ini adalah Trojan ya. Karena Trojan itu biasanya dia apa namanya memanipulasi diri ya seolah-olah dia adalah file legitimate padahal dia bukan file yang legitimate gitu ya. Oke. Secara sederhana alert ini adalah grafiknya ya. Oke. Ini nunjukin gini, sistem anti malware mendeteksi file mencurigakan index.php yang diklasifikasikan sebagai trojan.generic 39428440 pada 11 April 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat melalui pemindaian terjadwal. Nah, ini melalui pemindaian terjadwal. Nah, di Cybereason itu ada AI hunting, ada schedule scanning gitu ya. Ya tinggal adminnya mengatur schedule scanningnya tuh di hari apa. Nah, dalam konteks ini file ini tuh ditemukan karena adanya pemindaian terjadwal atau schedule scanning. File ini ditemukan di lokasi yang tidak semestinya. Nah, filenya di path yang agak aneh nih, yaitu dalam direktori tersembunyi .cache di dalam struktur plugin WordPress WP Optimize pada Docker Volume var lib Docker Volumes yang mengindikasikan adanya penyisipan kode berbahaya ke dalam aplikasi. Nah, penyisipan ini tapi ini WP Optimize ya, bukan WP apa plugin. Kalau WP Optimize ini kemungkinan besar sih dia injek ya, dia masukin kode nih si hackernya, masukin file ya. Tercatat file tersebut sempat dieksekusi pada pukul 1:30. Oke. Dan diikuti beberapa kejadian infeksi dalam waktu berdekatan, menunjukkan kemungkinan adanya aktivitas malware atau mekanisme backdoor yang berjalan. Insiden ini terjadi pada server Linux dengan satu mesin terdampak dan dikategorikan sebagai kompromi sistem yang berpotensi memberikan akses tidak sah kepada penyerang jika tidak segera ditangani secara menyeluruh. Nah, dalam konteks ini kan WP, oh sorry, struktur plugin ya, sorry, struktur plugin WordPress, WP Optimize. Nah, kalau udah plugin nih biasanya ada dua. Si usernya ini menggunakan plugin gratis, di mana plugin gratis itu rentan sekali adanya penyisipan kode gitu ya. Nah, sebagai catatan plugin itu apa sih gitu ya? Plugin itu adalah komponen tambahan pada sebuah software yang berfungsi untuk menambah fitur atau kemampuan baru tanpa mengubah sistem inti. Dalam konteks WordPress, plugin adalah paket kode, biasanya PHP, yang bisa diinstal untuk memperluas fungsi website ya. Tujuan memang untuk menambah fitur gitu ya. Misalnya menambahkan SEO tools, keamanan, cache, formulir kontak, hingga optimasi performa. Itu dia. Nah, memang dalam konteks ini sering sekali terjadi ya. Breach itu adalah karena penggunaan perangkat lunak sifatnya tidak legit atau gratisan lah ya, open source, biasanya open source.
Tapi sebenarnya bukan open source juga ya. Eh, ada juga soalnya open source yang bagus, misalnya seperti apa plugin sih. Maksudnya kalau open source yang bagus tuh misalnya seperti React. React itu kan project open source dan ya dia bagus. Cuma memang instalasi-instalasi di dalamnya tuh kita perlu lihat. Karena itu udah masuknya plugin ya. Nah, plugin ini perlu kita cek, at least kita pindah ya, apakah ada signature yang berbahaya di dalamnya. Itu perlu kita lihat. Contohnya gitu ya. Nah, ini ada jurnal menarik ya terkait penyisipan file terkait apa namanya website berbasis PHP. Di antaranya adalah apa WordPress gitu ya. Nah, ini dia. Judulnya adalah What All the Puss is About, a coverage guide Fuzzer for finding vulnerabilities in PHP web applications. Jadi ini tiga penulis ini Sebastian Neve, Lawrence Kleisner, Jean Pierre. Ini ketiganya ini menawarkan sebuah tools namanya adalah Puzz. Untuk apa? Untuk menemukan kelemahan dari web app atau aplikasi web berbasis PHP. Di antaranya adalah WordPress tentunya. Karena web berbasis PHP itu ada beberapa macam ya. Di antaranya ada Laravel. Ya, itu coba lihat ya. Abstraknya dia nyebutin gini. Coverage Guided Fuzz Testing. Nah, dia melakukan pengujian fuzz ya, fuzzy testing. Has received significant attention from the research community. Mereka bilang kalau pengujian fuzzy itu mendapatkan atensi yang cukup signifikan di komunitas peneliti with a strong focus on binary applications. Nah, dengan fokus yang paling kuat itu pada aplikasi binary. Nah, ini udah bukan aplikasi biasa ya. Kalau udah binary ya berarti dia levelnya structure binary. Udah 010101 tuh. Lebih detail artinya secara sederhana gitu ya. Greatly disregarding other targets such as web application. The importance of the World Wide Web in everyone's life cannot be overstated. And to this day, many web application are developed in PHP. Nah, memang fun fact-nya itu kebanyakan web aplikasi itu di muka bumi ini tuh kebanyakan di develop menggunakan PHP. Padahal PHP juga tuh yang seringkali yang menjadi eksploitasi. Mungkin gini ya. Kalau kita ngelihat bridge, kemungkinan besar tuh paling banyak bridge yang terjadi itu di PHP. Tapi juga paling banyak juga web yang digunakan itu PHP, WordPress dan sebagainya gitu. Nah, kayaknya itu relevan dengan begini ya. Ada beberapa sistem operasi, misalnya Windows, Linux, macOS. Dari tiga atau dan Android ya, satu lagi yang baru naik daun gitu. Nah, dari ketiga atau keempat aplikasi itu, yang paling banyak terjadi insiden itu di Windows. Kenapa ya? Karena Windows penggunanya banyak, ya kan? Sama juga, jadi ketika sebuah web aplikasi berbasis PHP ini banyak digunakan, ya dia juga akan lebih banyak lagi insiden. Artinya gini, semakin banyak sesuatu itu digunakan, ya semakin rentan potensinya untuk dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan mereka hendak mencari keuntungan ya. In this work, we address the challenges of applying coverage guide using to PHP web application and introduce PUZ, a modular fuzing framework for PHP web applications. Dia memperkenalkan PUZ-nya. Nah, terkait tadi begini, kalau begitu kemungkinan gini ya. Jadi sebuah perusahaan tuh kalau mau bagus, dia tuh harus ngedevelop bahasa sendiri sebenarnya.
Kenapa? Karena dengan bahasa sendiri um, dan dia nggak open source, dia hanya di dalam aja gitu. Bahasanya dikembangkan di dalam secara internal. Ya, hanya orang internal aja yang bisa tahu. Walaupun memang ketika orang internal itu menjadi insider threats, ya bisa juga sih. Tapi memang kalau ngeliat ini, karena memang PHP, jadi semakin dia expose ke internet, semakin mudah dieksploitasi oleh attacker. Tapi ketika kita mungkin bikin framework sendiri, atau bahkan bikin bahasa pemrograman sendiri di internal, ya tentu saja itu akan lebih sulit untuk dieksploitasi. Karena kan eh, apa namanya bahasa tersebut tidak jarang sulit untuk diekspos gitu ya. Mendapatkan informasinya sulit karena di internal. Oke. Push uses novel approach. Dia menggunakan pendekatan novel. Jadi apa? Cerita ya. Kalau novel tuh artinya cerita. Dia menggunakan pendekatan cerita. To detect more client-side and server-side vulnerability classes than state-of-the-art related work. Maksudnya rule-based. Including SQL path traversal, external entity injection, cross-site scripting, and open redirection. We evaluate push on a diverse set of artificial and real-world web application with known and unknown vulnerabilities and compare it against a variety of state-of-the-art pushers. In order to show push effectiveness, we push over 100 API endpoints of the 115 most popular WordPress plugins, resulting in over 20 security issues and 2 new CVE IDs. Finally, we make the framework publicly available to motivate and cooperate further research on web application push testing, especially PHP tentu saja. Ini ngejelasin sih tentang push itu boleh banget kalau mau dibaca nih di udah bisa kelihatan ya linknya gitu ya arsip.org IDF 24006.06261 kalau mau dilihat lebih detail gue cuma mau ngelihat secara sederhana aja ya. Nah, ini dia nih. Table evaluation of push and other vulnerabilities scan against web application with known vulnerabilities. Ya, conclusionnya dia this work discuss several challenge of applying coverage guided push testing to PHP web application. Our proposed solution is push, a modular framework implementing novel approach. Kalau novel approach itu biasanya dia udah masuk ke area causality base ya. Eh, tapi kan sebenarnya ini kategorinya alat yang digunakan untuk pentest ya, untuk nyari kelemahan ya. Dia ngelakuin pushing di 115 dari plugin WordPress yang populer gitu, terpopuler gitu ya. Setelah semua, we hope that making the modular framework openly accessible lays the foundation for future work in the research field and possible improvement to push. Nah, dia ngebikin apa namanya framework terbuka gitu ya. Nah, ini dia framework terbukanya. Gue coba cari dia di sini sih nggak ada ya, nggak ngasih alamatnya ya. Nggak ngasih di sini setahu gue deh. Nah, ini menarik nih ya. Perbandingan ya antara Puz, Bob Sweet, Zap, WebPT. WebPT apa tuh? Zap kita tahu ya, OWASP Zap punyanya OWASP nih open source juga. WebPT saya baru denger nih.
Burp Suite itu apa? Gimana kalau kita lihat Wapiti ini apa ya? Kayaknya dia semacam Burp Suite juga nih. Seperti Zap juga, cuman apa? Gimana gitu ya? Kalau Burp Suite kita tahu ya, dia ada layanan yang sifatnya apa? Berbayar juga ya di Burp Suite gitu. Oh, oke. Dia scanning tool juga ya, web scanning. Ya, pasti web scanning tools. Cuman dia itu gimana? Apakah seperti Burp Suite atau bagaimana gitu? Kalau ngeliat ini sih dia punya GitHub juga ya. GitHub-nya adalah ini, Wapiti. Ini adalah GitHub-nya Wapiti, ya kan? Oh, bedanya dia dibangun menggunakan Python ya. Dia dibangun menggunakan Python. Nah, gitu dia digunakan Python gitu ya. Nah, ini adalah GitHub-nya si siapa namanya? Puz ya. Dia menggunakan bahasa apa? Nah, ini Pak menarik ya. Di sini nggak kelihatannya full paper link repository. Dia bikin project dia. Mereka buat project ya. Nah, kalau kita lihat kodenya itu yang mana? Oh, coba kita lihat readme-nya. Di readme-nya itu SQL injection PHP 8.7. Kalau ngeliat dari ini dia menggunakan PHP ya. Nah, ini dia nih tapi for PHP application ya. Application. Oh, ini dia. Oh, bukan. Ini many web application are developed in PHP. Nah, dia tuh pakai apa gitu ya? Ntar dulu nih kodenya ini kayaknya nih. Terus kita coba lihat ini Wapiti-nya, Fuzzer, Crawl, mana dia? Coba kita lihat ya. Ini eksperimen. Dia memang nggak menjelaskan ya menggunakan bahasa Python nih, Fuzzer for Python ya. Dia menggunakan Python kemungkinan besar kelihatannya eh oh ya dia menggunakan Python ya sama seperti yang tadi ya Wapiti juga pakai Python. Dia pakai Python untuk ngelakuin scanning di web application berbasis PHP gitu ya. Secara sederhana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita sedikit aja ya. Nah, ini kan sedikit juga karena kemudian si file tadi ini kan punya hash ya. Hashnya itu dimasukin nih ke dalam virus total. Ternyata hasilnya adalah ya malicious dan itu adalah backdoor. Nah, kita lihat ya. Berdasarkan hasil virus total, file index.php dengan ukuran 1,26 kilobyte dan hash ini terdeteksi oleh 8 dari 62 mesin antivirus sebagai berbahaya dengan label yang konsisten mengarah pada Trojan, backdoor, dan web shell PHP. Di mana beberapa vendor seperti Kaspersky, Asset, Tencent, dan AliCloud secara spesifik mengidentifikasinya sebagai PHP web shell atau backdoor agent. Meskipun tingkat deteksi tidak mencapai mayoritas, penggunaan deteksi heuristik dan konsistensi kategori menunjukkan bahwa file ini sangat mungkin merupakan web shell tersembunyi yang digunakan untuk memberi akses remote ke server, yang memungkinkan penyerang menjalankan perintah, mengelola file, atau mempertahankan akses ilegal. Sehingga dalam konteks ini file tersebut harus dianggap sebagai indikasi kuat kompromi sistem dan bukan file PHP normal. Tuh. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya ya, Trojan. Ini adalah Trojan. Jadi Trojan itu memang ciri khasnya adalah dia itu berpura-pura seperti file legitimate.
Tetapi setelah kita lihat, kita dapetin hashnya, kita cek hashnya, ternyata dia tidak legitimate. Itu berdasarkan signature base ya. Ada juga yang sifatnya itu sebenarnya hashnya itu belum didaftarin nih ke sana, ke database-nya eh, antivirus ya. Tapi dia punya behavior yang mencurigakan seperti web shell gitu. Nah, dia bisa dikategorikan sebagai Trojan jika nama aplikasinya itu legit gitu ya. Nah, Trojan kita coba ulangin lagi ya. Trojan itu apa sih? Trojan adalah malware yang menyamar sebagai file normal untuk menipu agar dijalankan. Backdoor adalah celah atau mekanisme yang memberi akses tersembunyi ke sistem tanpa login normal. Web shell adalah jenis backdoor khusus di server web, biasanya PHP, yang bisa dikontrol lewat browser untuk menjalankan perintah atau mengelola server. Kita lihat coba jenis-jenis malware. Nah, jenis-jenis malware itu ada beberapa. Ada virus. Virus itu menyusup ke sistem host, mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar ke perangkat lain. Virus seringkali menempel pada file yang sah. Dia menempel nih ke file yang sah. Virus itu bikin performanya lambat. Cacing ya, worm. Itu mereplikasi diri dan menyebar secara independen. Nah, dia menyebar secara independen. Mengeksploitasi kerentanan keamanan jaringan yang memungkinkan penyerang untuk menyusup ke sistem yang terhubung. Worm ini juga bikin lambat ya. Trojan horse. Nah, ini dalam konteks yang tadi kita. Itu adalah Trojan horse. Dia itu menyamar untuk mengelabui pengguna agar menjalankan programnya secara sederhana gitu. Ransomware. Ransomware ini jenis serangan malware yang mengenkripsi file. Jadi ketika dia berjalan, seluruh data bahkan di endpoint tersebut bisa terenkrip. Kalau terenkrip apa artinya? Ya nggak bisa kebaca. Sehingga perlu diapain? Di decrypt. Decryptnya taunya bagaimana? Ya dia ada key. Key-nya bisa dapat dari mana? Ya dari yang bikin ransomware ini. Biasanya bagaimana? Ya dia kita bayar ke dia. Nah, cara dapat uangnya mereka itu gitu. Spyware. Nah, spyware ini perangkat lunak diam-diam mengumpulkan informasi. Biasanya sih kalau spyware ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar juga keamanan juga sih ya digunakan untuk secara diam-diam nih mau ngeliat behavior dari kliennya gitu. Kemudian ada adware. Adware itu menampilkan iklan yang tidak diminta. Nah, si adware ini adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan iklan. Jadi tujuannya itu ya untuk iklan aja sebenarnya. Itu biasanya selain bikin berat aplikasi apa endpointnya, resource-nya, dia juga ganggu aja sih sebenarnya. Rootkit. Nah, ini akses tanpa izin tanpa terdeteksi. Nah, itu dia kalau udah rootkit tuh. Jadi sulit nih udah dihapusnya nih. Walaupun ya bisa juga tinggal forensiknya bagus atau enggak. Botnet. Nah, ini botnet itu dikendalikan untuk aktivitas jahat seperti serangan DDoS. Kalau botnet itu biasanya kalau botnet itu si attacker itu atau si hacker itu ngelakuin infeksi ke beberapa perangkat lunak sehingga perangkat lunak itu dijadikan botnet, dijadikan alat untuk menyerang sesuatu gitu loh. Jadi resource-nya digunakan oleh mereka gitu loh. Dia bukan cuman buat kan kalau yang virus, worm ini kan istilahnya mungkin cukup sedikit ya manfaatnya untuk si attacker. Tapi ketika botnet dia bisa menggunakan resource itu untuk sesuatu yang bisa menguntungkan dia. Apakah dia mau menyerang DDoS sehingga dia nggak perlu nyewa cloud gitu misalnya dari luar, dia jadi bisa nyerang gitu. Atau dia juga bisa menggunakan resource itu untuk crypto mining. Oh, itu dia. Keylogger adalah malware yang secara diam-diam mencatat penekanan tombol pada perangkat. Nah, ini keylogger ya. Menangkap informasi sensitif seperti kata sandi dan detail kartu kredit keylogger ya. Backdoor. Kalau backdoor ini dia untuk mendapatkan akses ya, akses ke dalam sistem, masuk tersembunyi. Jadi dia bisa SSH dari jauh gitulah secara sederhananya gitu ya. Malware seluler. Nah, ini biasanya pencurian data dan penipuan. Jadi kita ngedownload dan ngeinstall di seluler kita di smartphone. Malware tanpa file. Nah, ini ada malware tanpa file, fileless maksudnya. Beroperasi tanpa menginstal file di perangkat, berjalan sepenuhnya di memori.
Ini seperti malware tuh ada tuh satu malware fileless tuh image ya. Ketika image-nya dijalanin, ternyata di memori itu dia berjalan sesuatu yang tidak diinginkan gitu dia. Nah, inilah dia makanya jangan ngambil image secara sembarangan ya. Scamware ini perangkat lunak dirancang untuk menakut-nakuti pengguna agar melakukan tindakan secara gegabah. Pencuri informasi ya, stealth app ya. Bom logika. Kode berbahaya yang aktif dalam kondisi tertentu. Jadi menyebabkan kaget gitu ya. Dia apa? Kondisi tertentu aja dia aktifnya. Cryptojacking. Cryptojacking yang tadi tuh si botnet tadi bisa digunakan sebagai cryptojacking. Tapi kalau kalau botnet kan biasanya menggunakan DDoS ya. Cryptojacking ini tadi botnet itu digunakan untuk ngambang kripto. Nah, sebutnya jadi cryptojacking. Malware polymorphic. Ini sejenis malware yang terus-menerus mengubah kode programnya untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak keamanan, sehingga menyulitkan program antivirus untuk mengenalinya. Nah, ini dia. Malware polymorphic itu ya tadi gue bilang ya, misalnya gini. Kalau sistem keamanan kita hanya mendeteksi serangan itu berdasarkan berdasarkan apa namanya signature base, ciri-cirinya doang, ya amblas sudah begitu ciri-cirinya ketutup. Dia ngubah ciri-cirinya, ya lewat lah gitu. Nah, yang kita harus buat itu gini, pertama, eh, 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 ketika dia kena malware polymorphic, dia misalnya hash ini udah terdeteksi, dia ngubah hashnya sendiri. Nah, itu dia, malware polymorphic tuh eh, agak ngeri ya. Maka ada base yang lebih tinggi yaitu adalah rule base. Nah, kalau rule base dia udah kalau terjadi ini ada korelasi berarti terjadi serangan. Itu rule base, tapi itu juga masih jelek. Di atasnya sedikit ada behavior. Dia mengamati nih, ini si aplikasi ngapain nih? Aplikasinya ngapain? Dia bikin CNC kah dan seterusnya. Nah, di atasnya lagi itu ada provenance base atau causality base. Jadi dia udah bikin grafik bisa apa namanya story ya, ngebangun story apa sebenarnya yang terjadi dari apa yang sebenarnya terjadi dari insiden itu. Storytellingnya apa? Ceritanya bagaimana? Nah, itu dia provenance base. Ya, secara sederhana gitu ya. Di Cybercase 24 ini kira-kira gitu sih ya. Malicious Operation File Index.php kita menggunakan EDR. EDR-nya itu adalah Cybereason. Cybereason mendeteksi sebuah malicious operation dengan file bernama index.php. Dia teridentifikasi secara apa namanya signature-nya malicious. Udah. Lalu apa yang perlu dilakukan ya dihapus file indeksnya. Kemudian ada file-file yang lain yang melakukan apa namanya em, mungkin terinfeksi dia harus dihapus. Secara sederhana itu sih di Cybercast 24 kita hanya memperdalam lagi, memperkuat lagi teknik-teknik serangan tuh ya begitu. Kalau nggak dia RCE atau command injection kayak gitu, kemudian dia ada masukin file, ya pasti akan gitu-gitu di DOS dia ngelakuin itu. Kemudian yang lebih advance tentu saja serangan yang konteksnya itu sudah menyerang logika dari bahasa pemrograman yang dibangun oleh si developernya. Kira-kira gitu dulu sampai sini. Sorry kalau seandainya ada mungkin penjelasan yang keliru, boleh banget di apa namanya direvisi di komen kalau seandainya memang ada penjelasan yang keliru. Itu pertama, kedua kalau seandainya ada yang mau didiskusin juga boleh banget di bawah komen. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi ke Cybercast 25 ya. Kita akan sampai 32 case ya. Ya, walaupun ada case-case yang mungkin kesannya seperti berulang gitu ya. Ya, nggak apa-apa itu kita anggap saja seperti memperdalam gitu aja ya. Sampai sini dulu, thank you. Sampai jumpa.